Selamat siang Tribuners, bagaimana kabar Anda siang hari ini? Senang sekali saya Ilu Devi Sania dapat kembali menyapa Tribuners kali ini dalam program Tribun Timur Update. Tribuners, gedung DPRD Sulawesi Selatan di Jalan Urip Sumoharjo, Makassar kini tak lagi layak digunakan setelah dibakar massa pada Kamis 29 Agustus 2025 malam. Sebagian besar ruangan dan fasilitas di gedung Parlemen luluh lantah akibat amukan massa. Dan untuk melihat kondisi terkini kita sudah terhubung dengan reporter Tribun Timur, ada rekan Erlan dari Makassar. Selamat siang rekan Erlan. Dan selamat siang untuk Tribuners dimanapun Anda berada. Rekan Erlan, seperti apa kondisi terkini dari gedung DPRD Sulawesi Selatan yang juga menjadi sasaran amukan massa pada malam hari tadi? Baik, Tribuners dapat kami laporkan bahwa sejak Jumat 29 Agustus 2025 hingga dini hari Sabtu terjadi peristiwa demo besar-besaran hingga berujung dua gedung DPRD di Kota Makassar ini hangus terbakar. Satunya itu di kantor DPRD Kota Makassar yang beralamat di Jalan Andi Pangeran Petarani. Setelah itu massa kemudian menggeruduk gedung DPRD Sulawesi Selatan pada dini hari tadi. Dan hingga saat ini, Tribuners yang kami laporkan, suasana di dua kantor Rekan Erlan dapat terhubung kembali dengan kami di studio. Selamat siang rekan Erlan. Ya, Tribuners, Tribuners. ya. Baik, silakan dilanjutkan rekan Erlan. Baik, seperti di gedung DPRD Sulawesi Selatan, dari pantauan kami sejak tadi pagi tadi, setidaknya dari empat bangunan di DPRD Sulawesi Selatan ini menjadi amukan dari masa semalam, yakni di gedung tempat rapat paripurna atau ruang pimpinan DPRD Sulawesi Selatan, baik itu ruang Ketua DPRD Sulawesi Selatan maupun pimpinannya, dan juga dari sekretariat 9 fraksi yang ada di lantai 1 ikut hangus juga di lahap si jago merah. Hal ini merupakan bentuk amarah dari massa yang tergabung dari ojek online maupun dari mahasiswa akibat dari kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah pusat, seperti kenaikan gaji dari DPRD Sulawesi, dari DPRI di tengah menjeritnya masyarakat di seluruh Indonesia, atau gaji yang dianggap masyarakat menganggap bahwa gaji DPR ini tidak mencerminkan dengan kapasitasnya. Sedangkan pemerintah di era Presiden Prabowo Subianto menerapkan kebijakan efisiensi anggaran. Hal ini tidak selaras dengan kondisi perekonomian yang ada di masyarakat. Dan Tribuners, dalam insiden peristiwa pembakaran sejak malam kemarin, setidaknya ada 69 mobil yang terbakar, dan ini rinciannya 67 di gedung DPRD Kota Makassar dan juga 2 di DPRD Sulawesi Selatan. Sementara ada puluhan kendaraan roda 2 juga ikut terbakar. Satu diantaranya di gedung DPRD Sulawesi Selatan, kemudian puluhan lainnya berada di DPRD Kota Makassar. Dan adapun jumlah korban yang saat ini terkonfirmasi
sebanyak 8, 4 diantaranya dilaporkan telah meninggal dunia pasca insiden peristiwa semalam akibat pembakaran dari gedung DPRD Kota Makassar. 4 lainnya yang dinyatakan meninggal dunia diantaranya adalah Kepala Seksi Kesejahteraan Kecamatan Ujung Pandang atas nama Saipul umur 43 tahun, dan kemudian juga ada anggota Satpol PP atas nama Budi Haryadi umur 30. Lalu ada fotografer dari Humas DPRD Kota Makassar Muhammad Akbar Basri alias Abai, dan staf anggota DPRD Andi Tenri Uji yakni Sarinawati umur 26 tahun. Selanjutnya untuk Saipul dan Budi Haryadi dikabarkan meninggal usai melompat dari lantai 4 atau di atap gedung DPRD Kota Makassar yang melompat ke lantai 1. Hal ini akibat gedung DPRD gedung DPRD Kota Makassar yang mulai diporak-porandakan oleh api yang dibakar oleh massa. Dan juga Tribuners dapat kami laporkan bahwa tadi sekira pukul 7.00 waktu Indonesia bagian tengah, Wakil Ketua DPRD Sulawesi Selatan Supriyadi Arif yang sekaligus merupakan politisi Partai Persatuan Pembangunan atau P3 meninjau langsung lokasi peristiwa terjadinya kebakaran yang ada di DPRD Sulawesi Selatan. Dalam pengakuannya, bahwasanya hampir 90% gedung DPRD Sulawesi Selatan tidak layak lagi digunakan untuk berkantor, dan saat ini pihak DPRD Sulawesi Selatan baru berencana melakukan rapat pimpinan DPRD Sulawesi Selatan untuk membicarakan bahwasannya di mana untuk bertempat berkantornya nanti. Dan juga selain dari gedung yang terbakar, juga berkas-berkas dari DPRD Sulawesi Selatan juga banyak yang hangus terbakar dan tidak layak lagi untuk digunakan. Dan sebelumnya juga Tribuners dapat kami sampaikan bahwa selain gedung DPRD Sulawesi Selatan yang ikut terbakar, rupanya juga ada cabang bank Sulselbar yang ikut hangus terbakar di kompleks DPRD Sulawesi Selatan, baik itu di pelatarannya maupun di dalam kantor cabang Bank Sulselbar juga ikut terbakar oleh amukan massa yang terjadi pada Sabtu dini hari. Rekan Ilu. Baik rekan Erlan, dan untuk kondisi terkini apakah juga di DPRD Sulawesi Selatan juga dipadati oleh massa, dan untuk kondisi lalu lintas sendiri seperti apa hingga siang hari ini? Baik rekan Ilu, dapat kami laporkan bahwasanya sejak malam pasca kejadian memang tidak terlihat aparat dari kepolisian yang bersiaga di tempat peristiwa khususnya di DPRD Sulawesi Selatan, namun yang dikerahkan itu adalah aparat dari pihak TNI. Ada puluhan, tadi dari pantauan kami ada sekira lebih 10 mobil TNI yang terparkir di depan gedung DPRD Sulawesi Selatan, dan itu dijaga ketat oleh puluhan anggota TNI yang berjaga-jaga di gedung DPRD Sulawesi Selatan untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Bahkan warga yang hendak lalu lintas sempat mau masuk ke gedung DPRD namun tidak dibiarkan oleh aparat TNI. Sebab
sejak malam hingga pagi tadi petugas damkar yang terdiri dari sekitar 200 orang dari damkar Pemkot Makassar ini dikerahkan untuk memadamkan puing-puing yang masih tersisa di gedung DPRD Sulawesi Selatan. Dan pukul 8 tadi api baru bisa berhasil dipadamkan. Rekan Nilu. Ya baik, terima kasih rekan Erlan atas laporannya dari Makassar. Kami menantikan update berita lainnya dari Makassar dan sekitarnya. Selamat siang, selamat kembali bertugas. Dan juga Tribuners berikut dapat disaksikan kondisi terkini di sekitaran DPRD Sulawesi Selatan. Tentu saja kami cukup sedih melihat kondisi dan sama-sama kita saksikan situasi hari ini kantor DPRD Provinsi Sulawesi Selatan. Hampir seluruh ruang bangunan terbakar, dan tentu saja kami atas nama DPR mengapresiasi kepada teman-teman pemadam kebakaran dan juga teman-teman anggota TNI yang begitu cepat mengatasi masalah yang ada di lingkup DPRD Provinsi Selatan. Lebih khusus saya menyampaikan kepada seluruh masyarakat Sulawesi Selatan untuk menahan diri. Ini adalah rumah kita, ini adalah rumah rakyat. Maka tentu harapan besar kami adalah khususnya pada adik-adik mahasiswa, tidak ada persoalan yang tidak bisa kita selesaikan. Maka tentu harapannya, ayo kita hadapi dengan kepala dingin. Saya sangat berharap adik-adik mahasiswa mulai hari ini semua menahan diri dan kita sama-sama menjaga Sulawesi Selatan. Ini ada Pak Irfan Abe, kemudian ini adinda saya, Fadel juga mendampingi kami menyaksikan. Sungguh sangat sedih. Ini saya tidak bisa lagi berkata. Pasca insiden ini kan hampir pasti bahwa gedung DPRD tidak layak lagi digunakan untuk berkantor. Dari jalan berkantor nanti. Tentu kami akan mendiskusikan nanti secara internal. Ya, kegiatan anggota DPR tidak bisa berhenti karena sejuta harapan masyarakat kita ada di belakang. Maka tentu ini tidak bisa berhenti di sini. Kami akan mendiskusikan lebih dalam di internal kami langkah-langkah apa yang harus kita lakukan, termasuk kita akan berkantor di mana. Karena tidak ada kata tidak untuk tidak berkantor. Rakyat tetap harus berkantor. Tadi Pak Ketua meninjau lokasi apa-apa saja, mungkin ada barangnya atau ruangannya terbakar juga atau seperti apa? Ya, ruangan saya pasti terbakar ya. Fraksi P3, fraksi PAN, fraksi Gerindra. Semuanya ya? Ya, semuanya terbakar. Dan kita bisa saksikan nyaris tidak ada ruang yang tidak terbakar.
Jangan itu kursi paripurna. Kursi paripurna diangkat dulu. Di sini dijaga, di Makassar dari jaga, ya gue suruh ngambil. Iya, jadi gitu di Makassar. Memang udah betul dari itu. Demikian Tribun Timur Update kali ini, Tribuners. Jangan lupa saksikan berita dan program menarik lainnya hanya di kanal YouTube dan Facebook Tribun Timur, mata lokal menjangkau Indonesia. Saya Ilu Devisania beserta seluruh kerabat kerja pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.